Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sabina dengan NIM 2205455 dari DKVB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS semiotika dengan dosen pengampu Ibu Aditama Putri selaku dosen dari mata kuliah semiotika. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang desain poster film dari film yang berjudul The Innocents yang dirilis pada tahun 2021. Sebelum mengenal lebih dalam apa itu desain poster, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu semiotika. Sederhananya, ilmu semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai tanda dan simbol tertentu yang dapat diinterpretasikan atau dimaknai dari hal yang ingin disampaikan. Tanda atau simbol bisa meliputi kata, gambar, gestur, perilaku, atau tindakan yang dapat mengandung suatu pesan yang ingin disampaikan. Karena saya mengambil tentang desain poster film, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari poster film dan poster film. Yang pertama, poster. Poster menurut Azhar Asad merupakan sebagai media visual dua dimensi. Poster mengandung gambar dan pesan singkat yang ditujukan untuk menyampaikan informasi khusus serta mempengaruhi orang yang melihatnya. Poster memiliki beberapa jenis atau tipe poster. Salah satunya adalah poster film. Kedua, film menurut Susanto adalah suatu kombinasi antara usaha penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak, pemanfaatan teknologi kamera, warna, dan suara. Yang ketiga, poster film. Poster film adalah media untuk mempromosikan sebuah film. Pada dasarnya, mempromosikan film itu ada tiga media, yaitu dari cuplikan video atau biasa dikenal trailer film, sinopsis film, dan poster film. Uh, Poster film juga bisa untuk mengedukasikan penonton seperti apa film itu ceritanya. Tidak hanya sebagai media promosi dari suatu film, namun poster film juga harus menarik secara estetika visual. Poin tambahan dari desain poster yang menarik ini akan lebih mudah menarik daya minat penonton secara konteksnya. Konteksnya. Pada presentasi kali ini saya menggunakan pendekatan teori semiotika dari Roland Barthes. Roland Barthes memperluas konsep semiotika Saussure dalam analisis budaya populer. Barthes mengembangkan teori denotasi yang bermakna tanda secara harfiah, konotasi yang bermakna tanda secara implisit, dan menambahkan konsep mitos di mana tanda dapat mengandung makna mendalam yang tercipta dari suatu budaya. Pendekatan teori Barthes cukup relevan untuk memahami makna tanda dalam sebuah poster film, karena poster film dapat mencerminkan isi dari cerita film yang akan ditonton. Semiotika dalam poster film. Dalam konteks semiotika, poster film merupakan kumpulan dari tanda-tanda yang seperti dari unsur tagline, mimik wajah, pencahayaan, komposisi objek tertentu, warna, dan sebagainya. Setiap tanda tersebut dapat menyiratkan suatu makna dari sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada yang melihat poster tersebut. Tagline di sini tidak semua poster film mencantumkannya ya. Tagline itu seperti pesan yang ingin disampaikan oleh saudara. Pada presentasi ini saya mengambil desain poster dari film The Innocents. The Innocents ini film berasal dari negara Norwegia yang dirilis pada Agustus 2021. Film ini menceritakan tentang Ida dan keluarganya pindah ke komplek apartemen baru pada musim panas dan bergabung dengan sekelompok anak-anak yang memiliki kekuatan supernatural dan yang aneh.
Mereka menggunakan kekuatan supernatural mereka saat tidak diawasi oleh orang dewasa atau saat dilihat oleh orang dewasa. Objek utama pada poster tersebut adalah si Ida, si anak kecil perempuan yang sedang tiduran di atas kursi ayunan. Eh, dalam poster tersebut, eh, dalam poster tersebut dibikin seolah-olah terbalik agar terlihat melayang. Eh, i- Jenis poster yang diambil adalah jenis poster fotografi yang diambil dari scenes awal film The Innocents ini. Jika jenis tanda icon atau di sini dimasuk adalah melayang, makna denotasi ide sedang tiduran di atas kursi ayunan sambil menatap ke tanah eh, s- atau melihat ke atas seperti melayang. Makna konotatif, Ida yang sedang bermain ayunan dengan posisi terlentang. Ida ingin melihat tanah tanaman atau langit dalam film. Rasa penasaran apa yang akan terjadi, namun berada di imbang keanehan dan ketakutan. Mitos melayang menggambarkan perasaan tidak terhubung dengan kekuatan supernatural. Namun, situasi ini membuat seseorang bingung dan menakutkan. Hal ini merujuk kepada pengaruh kekuatan yang tidak dapat terlihat. Elemen sentral yang bisa mengungkapkan sebuah rahasia besar terkuak. Jadi, mitos dalam melayang ini bisa menguat sebuah rahasia besar, tapi namun eh, tidak terhubung dengan kekuatan supernatural. Ini adalah bagian cuaca atau latar belakang dari si poster film tersebut. Ini merupakan gradasi warna dari eh, suasana cuaca yang cerah ke cuaca yang gelap. Jenis tanda indeks atau langit. Makna denotasi, langit hampir gelap menutupi langit yang cerah. Awan gelap hampir mendominasikan langit yang cerah. Makna konotatif, langit cerah menuju gelap, menunjukkan rasa suram, ketegangan, dan ketakutan yang akan datang. Mitos, perubahan cuaca yang dari cerah ke gelap itu menunjukkan sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Ini meningkatkan rasa ketakutan manusia. Ini men- ini menunjukkan rasa ketakutan terhadap eh, masa depan yang buruk, tapi mengetahui apa suatu hal yang buruk itu yang akan terjadi. Ini adalah objek tambahan dari poster film The Innocent di sini. Di sini ada gambar tiga gedung apartemen yang terbalik. Ada perosotan, tiang ayunan, dan perpohonan. Ini kalau disatukan menjadi komplek rumah, komplek apartemen yang ada taman bermainnya. Ini gedung apartemen, jenis tanda, indeks, atau gedung apartemen. Magnet denotasi, bangunan apartemen, tiga gedung apartemen yang terbalik. Makna konotatif, gedung apartemen sebagai tempat tinggal selain rumah. Gedung apartemen bisa menampung banyak warga dalam satu gedung. Mitos, gedung apartemen seringkali ada tragedi brutal, kejam, dan supernatural, dan kejadian aneh. Di Indonesia, uh, apartemen itu bukan tempat tinggal yang sering ditinggali karena banyak sekali cerita-cerita tentang apartemen yang banyak sekali tragedi yang tidak keduga seperti ada kejahatan, uh, mistis atau supernatural dan hal-hal lain yang sangat aneh. Tapi dalam film tersebut, ini kan film di negara Norwegia, jadi ini bukan hal yang uh, mitosnya itu tidak seperti mitos yang berada di Indonesia. Di sini ada perosotan yang berwarna hijau, jenis tanda indeks perosotan. Makna denotasi
perosotan pada taman bermain komplek apartemen. Makna konotatif, perosotan berwarna hijau yang berada di komplek gedung apartemen. Mitos. Penggunaan warna pastel dalam lingkup ruang bermain bagi anak-anak memiliki kualitas yang menenangkan indera serta menciptakan tempat bermain yang hangat dan nyaman untuk anak-anak. Jadi walaupun di dalam poster itu bernuansa gelap, tapi tersedia juga seperti ada perosotan dan ayunan itu menunjukkan jika uh, ruang lingkup dalam keseramahan itu tetap ada rasa menenangkan dan rasa yang nyaman, rasa kesenangan bagi anak-anak. Di sini adalah poin-poin tambahan seperti ada penghargaan dari festival film atau film award, terus ada juga penulis, terus di sini juga ada yang ketiga ada fonts atau uh, judul, terus yang terakhir ada sponsor dan staff yang terlibat dalam pembuatan. Jadi film The Innocents ini mendapatkan beberapa penghargaan, salah satunya penghargaan yang ditaruh dalam poster adalah penghargaan dari Festival The Darkness, itu merupakan festival film yang berasal dari Perancis. Yang kedua, ada nama penulisnya. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Eskil Vogt. Jadi seperti pada umumnya poster film, mencantumkan juga si nama penulis skenario dan sutradarai dan sutradara dalam film ini. Terus yang terakhir adalah staf yang terlibat dan di bawah nama-nama staf yang terlibat ada sponsor untuk mendanai film ini. Ini adalah tipografi atau font yang digunakan. Jenis tanda simbol atau judul film. Makna denotasi. Tulisan The Innocents berwarna putih dengan latar belakang warna gelap. Makna konotatif. Tulisan pada poster mencerminkan simbol dari film ini. Mitos. Font yang digunakan adalah font serif. Font ini biasa dipakai dalam penulisan klasik atau penulisan roman uh, yang mencerminkan penulisan jadul. Karena zaman dulu masyarakat masih percaya dengan ilmu hitam atau sihir, kekuatan uh, supernatural, dan ini sangat make sense dengan alur ceritanya yaitu kekuatan supernatural. Tidak hanya menciptakan estetika visual saja dalam font serif ini, tapi juga menambahkan ketegangan emosional yang diharapkan oleh penonton. Jadi kalau bisa dilihat secara detail, struktur pada font ini menunjukkan ketajaman ya, yang menunjukkan ke emosionalnya tegang. Kalau dilihat secara lebih dalam dan lebih lama ini, font ini agak memberikan kesan yang menyeramkan. Makna keseluruhannya dari makna yang telah saya sampaikan adalah dari poster tersebut, uh, kekuatan supernatural yang dimiliki oleh anak-anak merupakan sebuah uh, pala, sebuah malapetaka sendiri. Kenapa? Soalnya anak-anak itu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan itu adalah hal buruk dan mereka nggak tahu hal buruk itu apa. Tetapi walaupun dengan warna yang gelap, mereka masih bisa menenangkan uh, menenangkan dengan cara bermain di taman bermain. Makanya adalah poster film sebagai media untuk mempromosikan sebuah film yang yang bisa menyampaikan tanda penanda apa yang akan film itu ceritakan. Dan poster film juga dapat mengedukasi penonton seperti apa film itu bercerita. Uh, Pendekatan semiotika Ronald Bustard dalam menerapkan
pada poster film menaruhkan tanda-tanda, simbol, dan inti makna donatasi, konotatif, dan mitos yang memudahkan untuk memahami pesan dari desain poster film. Poster film The Innocents 2021 mengandung banyak makna dari pusat karakter utama atau si tokoh utamanya sendiri, yaitu Ida, dalam poster yang sedang tiduran di atas kursi ayunan yang terlihat seperti melayang, memiliki perasaan yang rasanya tidak terhubung dengan kekuatan supernatural dan ketakutan akan terjadi kejadian atau rahasia besar menimpa dengan kekuatan supernatural. Poster The Innocent ini juga menyampaikan pesan yang akan menjadi konflik dalam film tersebut. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.